Selamat pagi, kita akan masuk ke dalam materi kita. Baik, yang pertama berkenan dengan tema kita. Nanti di dalam pemaparan ini ada 4 kata kunci, yaitu industri pupuk, ketahanan pangan, berkelanjutan, dan masa pandemi. Dan berkenan dengan masa pandemi ini, kita mengucap syukur. Di slide berikutnya ditampilkan bahwa lagi-lagi sektor pertanian membuktikan diri menjadi penopang pertanian Indonesia secara keseluruhan. Yang pertama, pada waktu saat krisis moneter di tahun 98, saat dolar 2.300 per dolar menjadi sekitar hampir 15.000, pertanian perkebunan adalah menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Dan pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan bertumbangan, baik juga di perbankan, tapi puji syukur pertanian dan perkebunan itulah yang menolong saat krisis itu. Dan pada saat pandemi ini kita juga melihat bahwa sektor pertanian masih menjadi andalan penopang perekonomian Indonesia. Budidaya dan perdagangan pangan tetap berjalan. Bahkan ada di bidang-bidang pertanian di bidang-bidang tertentu meningkat, seperti tanaman hias, tanaman taman yang menggeliat meningkat, dan karena banyak ibu-ibu akhirnya ada di rumah sehingga mereka bercocok tanam di rumah. Dan ini membuktikan bagaimana perekonomian di bidang pertanian boleh menopang perekonomian Indonesia. Next slide. Nah, di sektor pertanian, budidaya dan pemasaran ini mampu bertahan dan menopang. Tadi saya sampaikan juga seperti jahe merah, kunyit, itu bergeliat karena ada makanan kesehatan. Kemudian pola bertanam secara hidroponik juga boleh meningkat. Dan yang terakhir tadi kami sampaikan adalah tanaman hias, monstera variegata, dan lain sebagainya. Dan sektor pertanian mampu bertahan dan menopang karena pangan ini sendiri harus tersedia dan harga terjangkau, dan pangan terus tersedia dan harus terjangkau, dan inilah yang membuat perekonomian di bidang pertanian boleh terus ada. Ketahanan pangan, next slide. Berbicara ketahanan pangan, itu ada berbicara tentang konsumsi, produksi, distribusi, dan juga persediaan cadangan. Dan untuk konsumsi kita bisa melihat bagaimana berkenan dengan data kebutuhan apa yang harus ada, kemudian berkenan juga dengan target produksi, keberlangsungannya, dan distribusi juga berkenaan dengan bagaimana kemudahan sarana transportasi, sistem perdagangan, sistem penyimpanan, dan juga berkenaan dengan persediaan cadangan, gudang-gudang penyimpanan, dan yang terakhir adalah produksi. Nah, pupuk ada di bidang produksi. Kita bisa lihat bahwa di dalam produksi untuk ketahanan pangan ada yang faktor-faktor yang melingkarinya adalah bibit, benih, ketersediaan pupuk, hama dan penyakit, bagaimana panen, regulasi kebijakan pemerintah, sumber daya lahan, sumber daya manusia. Berkenaan dengan sumber daya lahan ini berkenaan dengan ketersediaan lahan dan juga iklim. Dan sumber daya manusia ini bagaimana ketersediaan petani-petani maju kita di ke depan. Jika semuanya menjadi baik, otomatis produksi akan menjadi optimum dan pangan tersedia. Akhirnya ketahanan pangan di pemerintah boleh tetap terjaga. Kemudian tentang pupuk, nanti akan lebih jelas rekan kita Bapak Arief akan lebih menjelaskan, ya, bahwa saya hanya sekilas menjelaskan berkenan dengan tentang pupuk ini. Pupuk adalah
material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan optimum. Dan untuk pupuk buatan, pertama kali diperkenalkan adalah pada sekitar tahun 70-an, di mana dikenal dengan adanya revolusi hijau di zaman Bapak Presiden Soeharto, dan khususnya diperkenalkan pada saat itu urea dan TSP. Dan penggunaan pupuk buatan ini ternyata memberikan peningkatan yang begitu nyata hasil produksinya, dan penggunaannya memberikan efek dan mampu mengalahkan penggunaan pupuk organik, pupuk alam yang pada saat itu. Karena organik memberikan efek yang lambat dan pengaruh yang kurang nyata, tidak langsung maksudnya. Kemudian berkenaan dengan pupuk, yang patut diperhatikan bahwa pemberian pupuk anorganik yang tidak diimbangi penggunaan pupuk organik memberikan pengaruh kepada produktivitas lahan yang cenderung menurun. Adanya degradasi lahan, seperti pH tanah menjadi bertambah masam, sifat fisik menjadi lebih padat dan keras, dan juga jumlah-jumlah mikroba yang ada di dalam tanah menurun. Daya pegang tanah terhadap hara dan air menurun. Oleh karenanya di dalam pemaparan yang kami sampaikan, yang kunci pertama adalah pemupukan berimbang. Bagaimana pupuk organik harus kita imbangi juga dengan pemupukan suara kami bisa terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Bisa, Pak. Yang kedua, penggunaan pupuk buatan dan pupuk alam yang sumbernya terbatas. Nah, sebaiknya sudah mulai dipantau, dicermati, dan diatur dengan bijaksana. Karena seperti saat ini, tren sumber fosfat sangat terbatas dan sudah mulai terjadi kelangkaan. Kalau kita lihat bahwa di tahun 1990 ketika kami angkatan 23 baru itu terkenal dengan rock fosfat Christmas Island. Seluruh perkebunan kelapa sawit menggunakannya. Dan saat ini rock fosfat Christmas Island sudah menghilang dari peredaran di Indonesia. Dan bahkan fosfat alam Indonesia saat ini sudah juga diekspor ke Jepang, Taiwan, dan New Zealand. Nah, ini patut juga menjadi pemikiran kita bersama, khususnya juga untuk pemerintah, lembaga-lembaga, boleh melihat bahwa rock fosfat ini akan menjadi faktor keterbatasan untuk kita bercocok tanam. Kemudian selain pupuk berimbang, yang kami soroti adalah selain pemupukan itu harus tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, artinya tepat komoditi apa, tanaman apa. Sepertinya di ke depan ini kita harus menambahkan tepat lokasi. Artinya lokasi tertentu belum tentu sama dengan lokasi di tempat lain. Pemupukan di Medan untuk padi akan berbeda dengan padi di Jawa Timur. Nah, saat ini banyak yang masih coba memukul rata. Jadi kebutuhan padi N sekian, P sekian, K sekian. Dan yang kedua, untuk tepat lokasi ini, kita juga nantinya akan memperhatikan sebenarnya di daerah tertentu itu ada faktor pembatas apa untuk tanaman itu berproduksi secara optimum. Seperti hukum minimum Liebig. Apakah ada satu atau dua unsur hara yang ketersediaannya menjadi faktor pembatas di lahan di lokasi tersebut? Sehingga ketika kita memberikan pupuk apa saja, karena sudah ada faktor pembatas, produksinya tetap tidak optimum. Jadi pertama pupuk berimbang, yang kedua dosis pupuk sesuai dengan lokasi atau wilayah. Dan berkenan dengan fungsi pupuk, seperti kita ketahui bersama dari pengalaman
kami berjualan pupuk itu penggunaan pupuk itu memang sangat nyata. Jadi di slide berikut ada pengalaman kami banyak menjual ke perkebunan kelapa sawit. Jadi pupuk memang hanya merupakan bagian kecil dari lingkaran industri ketahanan pangan. Tetapi peranannya sangat penting karena ketika tanaman tidak dipupuk, tidak berproduksi secara maksimal. Ketika dipupuk, produksi optimum, pangan tersedia, pangan menjadi tidak mahal, dan analisa keuntungan untuk petani bercocok tanam menjadi lebih semangat karena pendapatannya lebih lagi. Nah, di tanaman sawit itu punya pengalaman di tahun 2003 sampai 2005 ada plasma yang pupuk sekedarnya bahkan tidak mau dipupuk, ada petani akhirnya sadar bahwa tanamannya harus dipupuk. Nah, itu ketika tidak begitu dipupuk, tonasenya hanya 10 ton TBS per tahun per hektar, tapi setelah dengan rutin 2 tahun pemupukan diberikan, dia sudah kembali menjadi 20 ton per TBS per tahun per hektar. Ini membuktikan bagaimana peran pupuk itu. Dan petani plasma sebelahnya itu hanya berproduksi sekitar 12 ton. Dan tadi yang kami sampaikan ketika pupuk itu memberikan peran, nah petani yang menggunakan pupuk itu 7 tahun kemudian sudah lunas sehingga bisa mendapatkan hasil produksi yang lebih maksimal untuk kehidupannya, sementara yang tidak mau dipupuk dalam 7 tahun itu belum lunas. Dan bahkan saya dengar sampai 12 tahun mereka harus tetap ada cicilan yang mereka harus bayar. Kemudian ada pengalaman juga di salah satu perkebunan swasta di Kalimantan Tengah, di tanaman berumur 6 tahun, yang dipupuk sekedarnya hanya 10 sampai 11 ton, dan setelah dipupuk itu setelah 1 tahun sudah bisa meningkat 14 sampai 14,7 ton per hektar per tahun. Nah, inilah fungsi pupuk, dan kita tahu semua bagaimana tanaman apabila tidak dipupuk ya tidak akan memberikan hasil. Ini yang kami tampilkan adalah pengalaman-pengalaman ketika kami bekerja. Jadi saya sendiri mengucap syukur bisa bersekolah di Fakultas Pertanian di bidang ilmu tanah, dan salam hormat saya juga untuk Ibu almarhum Ibu Astiana. Dan ketika kami lulus, dari lulus tahun 91 itu, saya terus bergerak di bidang pupuk. Jadi dari pegawai sampai akhirnya puji syukur kami boleh memiliki suatu perusahaan di bidang pupuk organik yang diperkaya dengan mikroba. Next slide. Secara sekilas gambaran pupuk ya seperti kita ketahui ada pupuk organik dan pupuk anorganik, kemudian ada secara fisik pupuk padat, pupuk cair. Menurut kandungan ada pupuk tunggal, pupuk majemuk. Menurut berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tanaman, pupuk makro dan pupuk mikro. Nah, menurut Departemen Pertanian untuk pendaftaran untuk nanti adik-adik yang mau terus berusaha di bidang pupuk, pupuk kita harus didaftarkan di Kementerian Pertanian terlebih dahulu. Dan menurut Departemen Pertanian yang mengeluarkan izin edar, pupuk itu dibagi menjadi di next slide-nya kita dapat lihat bahwa ada pupuk organik. Nah, organik itu organik granul, organik remah, organik cair dari instalasi pengolahan air limbah. Kemudian ada pupuk hayati. Pupuk hayati itu ada pupuk hayati tunggal, ada pupuk hayati majemuk berbentuk tepung, ada pupuk hayati majemuk berbentuk cair, ada pupuk hayati majemuk berbentuk pelet atau granul. Kemudian yang ketiga itu pembenah tanah. Pembenah tanah organik, pembenah tanah organik dari IPAL, pembenah tanah non-organik, dan juga pembenah tanah hayati.
Nah, ini di pembena tanah ini masuk seperti kapur pertanian, dolomit, zeolit, itu masuk ke pembena tanah. Kemudian pupuk anorganik, pupuk makro dan pupuk mikro. Nah, itu bentuknya bisa padat, tunggal, atau padat majemuk, atau cair, tunggal, cair majemuk. Nah, itu pengenalan untuk ketika adik-adik ada yang nanti juga ingin berwira swasta di bidang pupuk. Industri pupuk, ini contoh-contohnya ya, ini pupuk hayati, ada cair, ada padat, kemudian next slide, ini pupuk hidroponik. Nah, ini saat ini juga merupakan peluang untuk kita karena masih banyak yang didatangkan dari luar negeri. Slide berikutnya, humid acid, ini pun juga banyak didatangkan dari luar negeri, dan saat ini ada teman yang berjualan pupuk humid acid dari Amerika selalu habis karena saat ini efek penggunaannya nyata berfungsi banget di tanaman-tanaman buah-buahan. Pertumbuhan berikutnya yang ada di saat pandemi ini di bidang pertanian adalah banyak orang yang menanam tanam buah-buahan. Durian, rambutan, duku, dan alpukat merupakan komoditas unggulan. Kemudian yang pupuk NPK berkualitas, nah ini juga masih didatangkan dari luar. Jadi banyak merek ya, dan harganya lebih mahal, 9.000 sampai 10.000. Sementara pupuk di Indonesia ini banyak beredar hanya pupuk secara fisik aja di granulnya. Sementara kalau yang dari luar negeri itu memang pencampuran secara kimia, dan ini juga merupakan tantangan untuk kita dan prospek untuk adik-adik yang juga kalau mau mengembangkan pupuk NPK berkualitas yang masih banyak diimpor dari luar negeri. Jadi industri pupuk, nah ini ada berskala besar, ada menengah, ada kecil. Ya, skala besar itu seperti nanti dijelaskan Ibu Kartika, seperti pupuk kujang, pupuk petrokimia, pusri, yang skala besar dan investasinya sangat besar sekali. Dan ada skala menengah, yang saat ini yang berproduksi 1.000 ton, 2.000 ton per bulan untuk NPK ataupun untuk organik. Ada memang skala kecil, home industri, dan saat ini juga berkembang bagaimana membuat media tanam. Nah, itu skala kecil. Besar, menengah, kecil ini berkenan dengan permodalannya. Slide berikutnya menunjukkan bagaimana kebutuhan pupuk Indonesia, pupuk di Indonesia. Dan ini juga merupakan peluang untuk kita semua. Di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa total kebutuhan pupuk itu hampir 159 triliun. Jadi total kebutuhan pupuk itu sangat besar sekali. Dan dari data pupuk Indonesia nanti bisa ditegaskan lagi oleh Ibu Kartika bahwa PT Pupuk Indonesia memproduksi pada tahun 2020 itu 12.254 ton. Dan kalau kita rata-rata dengan harga pupuk Rp4.000 itu hampir 49 sampai 50 triliun. Jadi masih ada sekitar 50 sampai 75 triliun peluang swasta untuk kita ikut berpartisipasi di bidang pupuk. Karena kalau tanaman tidak dipupuk, hasilnya tidak menjadi baik. Nah, berikut slide masuk ke ini kita terakhir. Data luasan tadi yang kami berikan adalah berdasarkan data tahun 2017, 2018, 2019 dari BPS. Kemudian pendekatan pupuk ini berdasarkan pengalaman kami dan kenyataan di lapang. Dan pemupukan tunggal
yang tadi kami tampilkan di slide itu ada urea, TSP, KCL seperti di lapang itu bisa digantikan dengan pupuk NPK. Dan apa yang kami tampilkan itu belum termasuk peredaran pupuk cair, pupuk hayati, pembena tanah, pupuk mikro, dan juga pupuk untuk hidroponik, dan juga seperti pupuk-pupuk asam humat. Kemudian ya itulah peluang kita. Bagaimana kita punya sekitar 75 triliun untuk swasta turut berperan di bidang pupuk. Di slide berikutnya adalah tantangan dan peluang industri pupuk bagi alumni pertanian dan juga perguruan tinggi. Industri pupuk jelas-jelas mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pada masa-masa mendatang pun industri pupuk tetap menjadi salah satu tiang atau pilar yang penting guna mempertahankan produksi tanaman tetap optimum, sehingga menjaga ketersediaan pangan, menjaga kestabilan harga, dan penggunaan pupuk juga menggairahkan para petani untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kebutuhan pupuk yang sangat besar sekali ini membutuhkan hampir 50 sampai 60 juta ton atau senilai 150 triliun. Dan yang kedua, industri pupuk harus juga memperhatikan ketersediaan sumber bahan yang ada, serta terus menggali penggunaan pupuk yang sumbernya melimpah dan selalu ada. Pelaku pertanian perlu memperhatikan untuk penggunaan pupuk berimbang guna mempertahankan produktivitas lahan sehingga produksi tetap optimum dan boleh terus berkelanjutan. Slide berikutnya. Penggunaan pupuk selain tepat dosis, tepat waktu, tepat aplikasi, diharapkan tepat komoditi, diharapkan di kedepan hari kita bisa meneliti untuk tepat lokasi sehingga produksi menjadi lebih optimum. Dan ini menjadi tantangan bersama perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga penelitian untuk mendapatkan faktor-faktor hara pembatas untuk di setiap daerah sehingga produksi tanaman di Indonesia boleh tinggi. Dan boleh juga diusulkan untuk studi penggunaan unsur hara mikro yang lebih ditingkatkan di Indonesia ini. Karena produksi tanaman di Indonesia jika dibandingkan di negara-negara luar, kita masih punya potensi untuk lebih meningkatkan hasil. Untuk para alumni pertanian yang baru dan yang akan berwira swasta, ya di sektor industri, baik ini slide-nya sudah mau habis. Terima kasih Adik Haris untuk mengingatkan waktunya. Untuk para alumni pertanian yang baru dan yang akan berwira swasta di bidang pupuk, industri pupuk tetap terbuka, khususnya untuk pengembangan pupuk organik berkualitas, pupuk hayati, pupuk mikro, dan juga pupuk NPK yang berkualitas. Karena pada saat ini masih didatangkan dari luar. Dan pupuk organik berkualitas sangat terbuka lebar dan juga memberikan inovasi untuk adik-adik untuk mengembangkan pupuk organik yang diperkaya dengan pupuk hayati, dengan mikroba-mikroba yang menguntungkan. Slide berikutnya. Baik. Ya, kiranya dari pemaparan singkat ini bisa memberikan pengetahuan, wawasan bagi peserta webinar kita, alumni, calon alumni, perguruan tinggi, pemerintah, dan juga kelembagaan pendukung di bidang pertanian. Jayalah pertanian kita, banggalah menjadi bagian pertanian yang tidak pernah lekang dimakan waktu, yang boleh menjadi tiang penopang yang kokoh di dalam perekonomian Indonesia. Bersama-sama kita memberikan yang terbaik. Mohon maaf apabila di dalam pemaparan ini tidak mengikuti kaidah-kaidah penulisan makalah yang baik dan benar. Demikian pemaparan kami yang kami bisa berikan. Kiranya boleh berguna untuk kita semua dan juga membuka wawasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Nanti ditanya jawab kita bisa lebih mendalami pemaparan apa yang boleh kami sampaikan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembalikan ke moderator kita. Terkait dengan tema yang yang acara webinar ini, ya saya coba buat judul
Presentasi saya adalah pemumpukan berdasarkan data tanah dan tanaman, ya, dalam hal ini rekomendasi pemumpukan dalam aplikasi Spindo Power by Smartsheet, ya. Jadi ini adalah salah satu produk dari kerjasama, ya, antara Fakultas Pertanian, dan dalam hal ini diwakili oleh Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, ya, dengan Netherlands Space Office, ya. Jadi next, ya. Jadi kenapa kita bekerja sama, ya? Ya, kita di sini ada konsorsium, ya. Yang pertama Ewindo itu adalah East West Indonesia. East West Indonesia itu adalah perusahaan yang terkait dengan benih hortikultur, ya, hortikultur. Kemudian saya di sini dan Mbak Baba beserta teman-teman yang lain, Pak Tarigan, begitu, ya, dan dengan bidang yang lain, IPB University. Kemudian ICO itu adalah semacam LSM-nya Belanda, gitu, ya, yang ada di Indonesia. Kemudian Twente University, ya, dari Belanda, Nelen and Surman, dan satu lagi saya lupa, nggak tertulis di sini. Itu juga penting juga, Akpo, ya. Akpo itu perusahaan IT-nya Belanda. Jadi kita bekerja sama membuat suatu aplikasi. Mengapa kita mengarah ke sana, ya? Yang pertama masalah sebenarnya, ya, dengan petani kita, ya. Petani itu tidak mempunyai informasi tentang sesar tanah, ya, in general, ya, pada umumnya, apalagi petani-petani yang ada di remote area, ya. Ya, walaupun mungkin Anda bertanya, remote area kita bikin aplikasi, gitu, ya, kan kita butuh sinyal. Ya, ke depan mungkin, ya, nanti walaupun ada beberapa daerah yang remote area yang tidak ada sinyal, tapi ke depan sinyal saya kira akan semakin extended, ya, akan semakin ekspansif, ya, sehingga kebutuhan akan aplikasi pertanian menjadi penting, ya. Ya, jadi ini masalahnya, petani tidak mempunyai informasi tentang sesar tanah. Dan kita tahu semua bahwa para petani kita itu juga tidak mempunyai akses terhadap laboratorium. Anda tahu bahwa laboratorium tanah, ya, kan dapat dihitung dengan jari, ya, laboratorium tanah, ya. Ya, yang besar-besar mungkin Balai Penelitian Tanah yang ada di Bogor, kemudian Institut Laboratorium Tanah DTSL, Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, juga ada di Bogor, gitu, ya. Apalagi mungkin UGM, ya, ada di Jogja, ya, di kota-kota, kan. Dan sekarang tumbuh dengan banyak, ya, semakin banyak laboratorium tanah yang dari swasta, dari pihak swasta, ya. Yang besar-besar Anda tahu Saraswanti, ya, di Bogor juga, ya. Kemudian apalagi gimana sebenarnya dari kita juga ininya pendirinya yang di jalan alternatif PBB itu, Bu Indri, saya lupa BB, ICBB, ya. ICBB, ya, masalah itu, ya. Itu juga ada di Bogor, ya. Ya. Dan sementara petani itu membutuhkan informasi yang cepat, ya. Informasi yang cepat dan relatif tepat, gitu. Ya, memang itu yang mereka butuhkan, ya. Oleh karena itu kita, ya, ini masih dalam konsorsium, sebenarnya konsorsium Ewindo, IPB, ICO, Twente University, Nelen and Surman, dan Akpo, terus di sini, ya, itu membuat aplikasi yang bernama Spindo Power by Smartsheet, ya. Ini adalah salah satu dari produk ini adalah rekomendasi pemumpukan.
Ya. Jadi tujuannya ya memberikan informasi secara dan rekomendasi pemupukan dengan memasukkan koordinat lokasi mereka ya, dan validasi rekomendasi pemupukan dari Spindo Power Based Matrix ini. Jadi PPT kali ini nanti memberikan akses seperti itu. Baik, lanjut. Jadi bagaimana kita membuat peta ya, peta rekomendasi pemupukan ini? Yang pertama memang ini nanti tergantung skala sebenarnya nantinya. Kita nanti bicara skala ya. Peta dasarnya itu adalah land system ya, atau peta topografi. Nah ini kita ada yang kita gunakan skala 1:250.000, tapi juga nanti ke depan kita akan menggunakan peta dengan skala 50.000 yang kalau sudah ada produksi dari BBSDLP ya. Dan pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data itu kita juga pergi ke lapang mengambil sampel tanah ya, di titik-titik yang kita tentukan, kemudian kita analis laboratorium. Nah, analis laboratorium ini kita lakukan secara reguler ya, seperti yang mungkin Anda juga sudah tahu bagaimana menganalisis pH, kemudian nitrogen total, misalnya nitrat, amonium, kemudian fosfor, kalium, ya, dengan metode yang sudah kita kenal ya, sudah yang kita kenal dan sudah digunakan secara reguler di laboratorium. Dan juga kita menggunakan metode sebenarnya ini yang dikembangkan oleh Akuarit IPB sebenarnya ya. Jadi kita sebutnya metode Aqua aja. Jadi kita menggunakan soil quick test ya. Sebenarnya ada videonya tentang soil quick test, kalau nanti dibutuhkan nanti saya akan tampilkan ya. Bagaimana mendapatkan nilai nitrat, kemudian fosfor, kalium secara cepat gitu ya. Ya, secara cepat ya. Sifatnya mungkin ya relatif kuantitatif sebenarnya, dan ini dikirim, di-sending, di-store ya di database ya. Database ini namanya Lizard, nanti saya akan tunjukkannya. Nah, kemudian dari situ, dari peta dasar, kemudian dari data lapang, kemudian kita buat pemetaan status hara ya. Dari pemetaan status hara ini kemudian kita buat rekomendasi pemupukan. Jadi ini proses bagaimana kita membuat suatu peta rekomendasi pemupukan ya. Lanjut deh. Next. Ini kegiatan ya, kegiatan di lapang ya. Ambil sampel tanah. Nanti dulu. Berikutnya dulu. Gambar tadi apa? Nah, ini kegiatan di lapangan, mengambil sampel tanah ya. Ya. Kemudian ya, ya kita juga pengamatan tanaman-tanaman yang akan kita beri rekomendasi pemupukannya ya. Next. Next. Jadi sebenarnya apa itu pemupukan begitu ya? Ya, apa dasar kita memupuk gitu kan? Ya. Jadi memupuk itu adalah ya, kita sebenarnya memberikan hara yang dibutuhkan oleh tanaman berapa gitu kan ya. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus tahu berapa kandungan hara di dalam tanah ya. Dan memang ini kalau kita spesifik ya, kalau kita spesifik lokasi ya, kalau kita bicara pemupukan spesifik lokasi, itu kita harus tahu berapa
hara yang terdapat dalam tanah. Ya. Kemudian berapa yang diambil oleh tanaman, ya. Gitu. Jadi di dalam kegiatan ini saya menganalisis pH tanah, kandungan nitrat, fosfor tersedia, basa-basa gitu ya, alam dapat ditukar, kapasitas tukar kation, unsur mikro, semua sifat tanah ya, terutama yang rutin ya yang harus kita ketahui itu dianalisis gitu ya. Ya walaupun nanti beberapa hal aja yang beberapa parameter aja yang dibutuhkan ya, tapi itu menjadi support data. Nah, kita analisis juga tanamannya ya, jadi dari mulai nitrogen, ya, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, natrium, besi, unsur-unsur mikro ya, besi, mangan, kuprum ya, tembaga ya atau tembaga, zinc, seng ya. Ini berapa yang diambil oleh tanaman? Ya. Nah ini saya batasi karena kita kerjasama dengan Ewindo ya. Pada saat ini baru 3 tanaman ini yang dibuat peta rekomendasinya dan sangat terbuka nanti aplikasi ini untuk memberikan rekomendasi pada semua tanaman ya. Tapi konsepnya kita harus tahu berapa yang diambil oleh tanaman untuk mencapai potensi genetiknya gitu ya. Jadi harus ada informasi berapa hari yang diambil tanaman untuk mencapai potensi genetiknya. Kalau kita pengen memang mendapatkan produksi sesuai dengan potensi genetiknya gitu ya. Nah ini sederhana sebenarnya ya. Tentu nanti ada perhitungan matematik yang dikaitkan dengan luasan tanah segala macam ya, bobot isi gitu ya. Ya, itu dapurnya nanti itu di dapurnya gitu ya. Tapi konsepnya seperti ini. Jadi kandungan hara yang diambil oleh tanaman ini ya dikurangi dengan kandungan dalam tanah itu hara yang dibutuhkan oleh tanaman gitu ya. Ya, ini harus diberikan. Nah, dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk hara, tapi hara itu kan dalam bentuk pupuk ya kan. Misalnya kalau N urea, kemudian P TSP, SP36 yang sekarang ya, yang sekarang beredar luas itu kan SP36, sekarang mungkin SP18 begitu. Nanti mungkin ya kita tanya Pak David mana yang lebih banyak SP18 sampai SP36 untuk fosfor ya. Dan kita harus hitung juga faktor kehilangan di dalam tanah. Jadi faktor kehilangan ini bisa berupa evaporasi kalau misalnya dia terutama urea gitu ya dalam bentuk NH3 misalnya gitu ya. Kemudian berapa yang hilang lewat air perkolasi ya. Itu ya, atau kehilangan itu. Atau berapa yang hilang lewat erosi misalnya ya. Nah, ini faktor kehilangan inilah yang sebenarnya menjadi hal yang harus diteliti lebih lanjut ya. Terus terang dalam membuat rekomendasi ini saya baru melihat dari pustaka ya. Dari pustaka karena ya harus secara spesifik lokasi dilakukan penelitian ya. Kita bisa menggunakan misalnya unsur-unsur yang dibuat jadi isotop gitu ya. Kita pakai isotop, kita akan tahu tuh ya berapa yang diambil, berapa yang hilang lewat air pencucian ya. Kalau ada erosi kita lihat berapa yang tererosi begitu ya. Itu menjadi hal yang harus diteliti. Tapi ya untuk situ kan nanti perlu pendanaan segala macamnya. Jadi kalau dosen itu harus mengajukan penelitian ya ke dana dan disediakan oleh pemerintah. Ini belum saya lakukan ya, gitu. Karena kita perlu kerja cepat gitu ya. Akhirnya saya mendapatkannya lewat studi pustaka ya. Ya. Dari sini ya, dari menghitung berapa hara yang diambil oleh tanaman, berapa yang dalam tanah, nanti kita akan mendapatkan
berapa pupuk yang harus diberikan gitu ya. Nah, tadi kan pupuk itu macam-macam ya. Pupuk organik, pupuk cair ya. Nah, semua itu kan ada kandungan haranya ya, ada kandungan haranya. Itu yang harus kita hitung juga tuh ya untuk mendapatkan berapa pupuk yang harus diberikan ya. Dan karena kita juga banyak tanah-tanah yang relatif masam ya, kita juga menghitung kapur gitu ya. Berapa kapur yang harus diberikan lewat data dari aluminium yang dapat ditukar ya. Ya. Jadi ini bisa dikembangkan nanti untuk pupuk NPK atau nanti unsur mikro ya segala macam. Tapi sekarang ini kita baru NPK dulu ya. Gitu. Ya jadi tuh ya. Jadi bagaimana kami membuat rekomendasi bukan ini sebenarnya very simple ya, melihat berapa kandungan hara dalam tanah dan berapa yang diambil tanaman, dan kita juga memperhitungkan faktor kehilangan di dalam tanah ya. Kalau sudah dikonversi menjadi pupuk ya. Ini kita jadikan dasar untuk membuat rekomendasi pemupukan dan pengapuran. Next. Ya, nah ini supaya ini bisa kita petakan gitu ya, walaupun nanti itu saya bilang ketepatannya, akurasinya sangat tergantung kepada skala yang kita buat ya. Jadi data kandungan haranya ya, kemudian rumus rekomendasi pengapuran ini kita kirim ke database gitu ya. Nah, database ini memang yang mengerjakan pihak Belanda nih, Norma Instrument ya. Dari sana diolah, ya, diproses, akhirnya menghasilkan peta hara dan rekomendasi pemupukan. Nah, ini yang kita hasilkan. Next. Nah, dari sini nanti akan diperoleh distribusi pH tanah, distribusi nitrogen, distribusi P, distribusi K. Nah, untuk pekerjaan yang kami buat ini baru untuk Lampung, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan satu lagi lupa saya ini, Banten ya. Banten juga sudah kita kerjakan ya. Dan tentu ini akan berkembang, akan kita lanjutkan lagi untuk wilayah-wilayah Indonesia yang lain ya, misalnya Sulawesi, kemudian Bali gitu ya, Kalimantan ya. Sehingga nanti ke depan ya, kalau kita mampu ya, kita akan membuat peta hara yang ekspansif. Jadi kita punya peta hara P, peta hara K, peta hara N untuk seluruh wilayah Indonesia. Waduh, tinggal 10 menit lagi ya. Oke, saya percepat ya. Next. Nah, ini hasil dari analisis tanah ya. Jadi kalau misalnya Lampung gitu ya, Lampung itu cuma 19% P berstatus tinggi dan sangat tinggi ya. Ya. Kemudian K 26%. Dan yang paling sedikit relatif general ya, N total kita tuh rendah ya, dari rendah sampai sedang lah kira-kira gitu. Tidak ada yang tinggi dan sangat tinggi. Memang mungkin ini terkait kepada kandungan si organik tanah yang rendah ya. Gitu. Lanjut. Ya. Nah, ini di Jawa Barat sedikit lebih baik ya. Fosfornya 30% tinggi sampai sangat tinggi, K-nya lupa saya nggak tertulis ya. Ya sekitar semuanya 30% ya untuk P dan K, dan N totalnya juga sangat seharusnya sampai sedang lah kira-kira gitu ya. Lanjut. Banten ya. Banten. Nah, Banten ini relatif lebih rendah dari Jawa Barat ya. 15% P tinggi sangat tinggi, 20% K tinggi sangat tinggi, sementara N rendah. Lanjut. Jawa Tengah, ini Jawa Tengah lebih tinggi lagi untuk P ya. P-nya itu udah 43%, udah sangat tinggi sama sangat tinggi ya. K-nya 36% tinggi sangat tinggi, sementara N-nya memang umumnya rendah sampai sedang ya. Lanjut. Jawa Timur ini yang harus kita perhatikan dalam konteks distribusi pupuk nantinya ya.
subsidi pupuk itu apa perlu di Jawa Timur dalam konteks yang luas gitu, karena 78% udah sangat tinggi dan tinggi gitu ya Jawa Timur itu dari data yang saya ambil ya. Kemudian 60% itu tinggi sampai sangat tinggi. Jadi P sama K ini udah cukup banyak wilayah-wilayah ya di Jawa Timur yang sudah melebihi batas tinggi dan sangat tingginya itu ya. Tapi N-nya memang masih rendah sampai sedang ya. Karena mungkin tadi saya bilang yang terkait dengan kadar si organik tanahnya ya. Karena biasanya N total itu 1/10 ya dari nilai C organik. Lanjut. Nah ini peta yang kita buat ya distribusi pH ya. Nah skalanya masih 250.000 ya. Nanti tentu akan ada perbaikan ke depan ya. Lanjut. Nah, nitrogen ya. Nah mungkin ya nitrogen ini sebenarnya walaupun nitrogen itu adalah unsur yang sangat mobil ya, sangat mobile. Tentu dia akan sangat mudah berubah. Oleh karena itu di dalam pemetaan nitrogen ini kita dibantu oleh quick test tadi, quick test method ya, yang dilakukan oleh para petani yang kita anggap sebagai champion farmer lah gitu ya, champion farmer. Ketua-ketua kelompok tani itu ya untuk memperbaiki kalau dia mau menanam, dianalisis dengan quick test method, dia berikan datanya dan akan terekam oleh database kita ya. Dan ini peta akan dengan sendirinya berubah sebenarnya ya. Jadi ini pemetaan yang dinamik sebenarnya. Lanjut. Nah ini P ya, ini saya ambil di Jawa Timur aja ya sebagai contoh ya. Sebenarnya Lampung sudah ada juga, Jawa Barat ada, Banten ada, tapi kita ambil di Jawa Timur aja sebagai contoh. Ya, ini P ya. Lanjut. K ya. Jadi kita sudah buat pemetaan K juga. Lanjut. Bisa nggak saya share ini saya ya, demo ya, bisa ya? Sebentar ya. Bisa Bapak, silakan Bapak. Saya minta waktu mungkin nambah sedikit ya. Kalau ya, silakan Bapak. Udah lebih ya. Mana ya? Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Dek? Kelihatan. Lihat ya. Lihat Pak. Lihat. Ini adalah sistem database kita nih, ya. Ya, ini Lizard, kita sebut dengan Lizard. Jadi tidak semua orang juga bisa masuk ini gitu ya. Jadi hanya orang tertentu aja. Ya. Jadi saya misalnya kalian di mana ya? Petani di Malang ya. Petani di Malang misalnya ya. Dia pengen tahu nih, dia ada di sini misalnya ya. Kita klik lokasi ya. Nah, lokasinya Jawa Timur, distrik Malang, subdistrik apa nih? Bulu Lawang gitu ya. Ini adalah koordinatnya ya. Ya. Koordinatnya dia pengen tahu apa? Pengen tahu pH. Nah, kita bisa klik pH, akan muncul nilai pH. Nah, sekitar 6 memang di Jawa Timur kan sekitar itu ya pH-nya ya. Ya. Kemudian dia pengen tahu berapa nitrogen yang ada di dalam tanahnya ya. Ini kan tadi bilang dinamik ya. Ya. Memang nanti setiap hari harusnya berubah begitu kalau misalnya petani memberikan data quick test methodnya ya. Oh, dia dapat berapa itu? 28 kg per hektar ya. Ini nitrogen tersedianya dalam tanah ya. Kemudian fosfor. Nah, dia juga punya data tentang fosfor ya. Kemudian apalagi kalium gitu ya. Nah, petani dengan mudah nanti kan ini akan diaplikasikan ke dalam aplikasi di smartphone ya. Nanti petani akan dengan mudah tahu berapa pH tanahnya, berapa nitrogen yang diterjemahkan, data-data di Lizard itu akan diterjemahkan ke dalam aplikasi namanya Sipindo ya. Ya, karena kita kerjasama dengan eWindow. Nah, kalau misalnya petani ada di Bekasi misalnya ya, kemudian dia akan dapatkan data berapa kandungan haranya, nitrogen, fosfor, kalium.
Dan ini juga nanti bisa juga kalsium, magnesium bisa juga kita tampilkan ya, tapi kita NPK dulu. Dia mau pilih tanaman apa? Cabai. Kita kasih klik cabai. Kemudian berapa meter persegi dia lahannya ya? 2000 misalnya. Nanti akan muncul rekomendasi pembukaan dalam kilogram ya untuk tanaman cabai untuk area 2000 meter persegi. PDA-nya 32, P25-nya 6 kg, K2-nya 23. Nah, kalau dia akan menggunakan urea, dia di sini ada konversinya gitu ya. Jadi dapat dipenuhi tepat dengan menggunakan pupuk tunggal ya, N dapat dipenuhi dengan urea ya, P25 dengan SP36, K2 dan KCl ya. Jadi nanti di sini ada ininya, ada datanya ya, berapa urea yang bisa diberikan. Tinggal dia kayaknya salah, kalau nggak salah dia akan ngetik di kalkulatornya gitu ya, ada kalkulatornya. Dan kalau dia menggunakan pupuk majemuk ya, juga diberikan ini fasilitas untuk mengubah data ini menjadi pupuk NPK. Dan kekurangannya ya, biasanya kalau kita menggunakan pupuk yang majemuk ada yang kurang gitu, misalnya oh ternyata P-nya kurang kalau cuma dikasih pupuk NPK. Nah, itu juga dapat dihitung ya. Nanti kekurangannya diberikan dalam bentuk pupuk tunggal, single fertilizer. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Dek. Nah, ini kita coba ya, betul nggak pemupukan yang kita berikan itu gitu ya. Nah, dari template yang dihasilkan itu ya karena ini kan project ya, jadi pas berakhir project itu baru 5 lokasi yang dilakukan gitu ya. Jadi saya belum dapat lagi data yang lain ya, yang dari orang Ewindo-nya bagaimana hasilnya. Nah, dari Pak Jaman, Pak Sujono, Pak Mai, Pak Udin, Pak Khoirul ya, mereka Pak Jaman misalnya nanam cabai ya, karena kan nanam cabai itu kan nggak banyak ya luasannya itu ya, jadi cuma berapa di sini, cuma 1000, taruhlah 1000, di sini 1250 meter persegi gitu ya. Dari kalau dia menggunakan rekomendasi yang kita berikan itu penurunan biaya produksinya itu 31,53% ya. Kemudian produksinya kalau dia menggunakan Smart Seed 566 kg, 454 kg kalau dia menggunakan metode sendiri ya. Kemudian yang ini penurunan 7,96% ya. Tapi produksinya bisa sama produksinya ya. Tapi dia ada penurunan biaya produksi ya, karena tadi kita menggunakan pemupukan yang site spesifik. Jadi pada dasarnya kita ya secara umum ini kita mengurangi dosis pupuk P dan K ya. Banyak yang kita kurangi ya, karena ditanya sudah tinggi gitu kan. Ditanya sudah tinggi tadi seperti yang saya tampilkan tadi ya. Ditanya sudah tinggi, jadi nggak perlu dipupuk banyak-banyak lagi. Paling hanya untuk stimulasi gitu ya, agar pada saat tanaman kecil dia masih ada hara yang available gitu ya. Kemudian ini cabai 3,17%, kemudian 40% ya. Jadi ini ada penambahan produksi dengan rekomendasi yang kita berikan. Dan ini misalnya sampai yang Pak Khairul ini sampai 83,9% biaya produksinya turun gitu ya. Dan produksinya juga lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan petani ya. Jadi itu ya usaha kami ya, bagaimana untuk meningkatkan efisiensi pemupukan ya. Jadi kita lihat tanahnya, kita lihat berapa yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Dan memang mau nggak mau karena ini kita berhadapan dengan wilayah ya kita buat kita spasialkan ya, kita petakan. Walaupun saya akui ya mungkin untuk keakurasian sangat tergantung kepada skala ya. Jadi kita sekarang baru umumnya baru 250.000 ya. Jadi nanti kalau kita nanti berkembang, kita akan gunakan skala-skala yang lebih besar ya, misalnya 50.000 ya, yang yang kita punya ya, gitu. Next ya silakan Anda download ya Spindo ya kalau ini ya, supaya Anda tahu apa itu Spindo ya, yang power by Smart Seed. Terima kasih.
Jadi saat ini saya membantu beliau untuk memberikan penjelasan agak rincian tentang keterlibatan pupuk Indonesia mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di masa pandemi. Kami izin share screen di sini. Kami mulai. Untuk yang pertama mungkin semua mungkin ada yang belum familiar bahwa Pupuk Indonesia sekarang adalah suatu bentuk holding di mana menjadi holding dari industri-industri pupuk BUMN yang ada di Indonesia. Kebetulan dari 10 anggota holding kami, 5 adalah produsen pupuk dengan lokasi seperti Pupuk Indonesia Muda, Pupuk Iskandar Muda, maaf, ada di Lok Sumawe di Aceh, kemudian ada Pupuk Sriwijaya Palembang, kemudian Pupuk Kujang di Cikampek, Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Pupuk Kaltim yang ada di Bontang. Nah, ini kalau kita melihat dari total produksi yang ada, ini sebelah kanannya ada ya gambaran jumlah produksinya. Kita sampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini dalam mendukung ketahanan pangan, kami memiliki jumlah sekitar 14 hingga sampai 15 juta ton, di mana penyaluran subsidi sendiri sekitar 9 juta, dan sisanya dipakai untuk penjualan non-subsidi, serta kami wajib mempunyai cadangan untuk kesiapan kebutuhan pupuk di tahun berikutnya. Selanjutnya, dari beberapa produsen yang ada di pupuk Indonesia, memang tidak semuanya mempunyai produk yang sama. Ada yang hanya memproduksi urea saat ini atau urea dengan NPK, sehingga rayon distribusi pupuk bersubsidi yang menjadi kewajiban dari masing-masing produsen di Pupuk Indonesia Group tertera dalam gambaran yang ada di layar saat ini. Kita lihat urea, karena semua memproduksi urea, sehingga semua berpartisipasi di dalam tanggung jawab distribusi pupuk bersubsidi. Untuk SP36 dan ZA, karena hanya satu yang memproduksi, yaitu PT Petrokimia Gresik, maka seluruh Indonesia adalah menjadi tanggung jawab dari produsen, yaitu Petrokimia Gresik. NPK, kalau NPK ini kebetulan sudah ada 4 produsen yang bisa mendistribusikan. Jadi kita lihat untuk Petrokimia Gresik masih menjadi mayoritas di wilayah Indonesia. Ada Pupuk Sriwijaya di sekitar Palembang, dan ada di wilayah di atasnya itu seperti Bengkulu. Kemudian Kujang ada di Jawa Barat untuk pupuk NPK, dan pupuk Kalimantan Timur ada di wilayah Kalimantan. Sedangkan pupuk organik ini hanya 2 kebetulan, yaitu pupuk Petrokimia Gresik di wilayah Indonesia minus Jawa Barat, Banten, dan DKI, di mana itu menjadi kewajiban distribusi dari produsen pupuk Kujang. Nah, kalau kita ingin mengetahui tanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini, tidak sekedar membuat barang kemudian dikirimkan, tetapi ada beberapa di antaranya adalah melaksanakan penyalurannya sesuai peraturan dan ketentuan. Ini meliputi dari kewajiban memenuhi 6 tepat ya, jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, yang biasanya tercantum di dalam keputusan Menteri Pertanian, di mana terbit di setiap akhir tahun atau awal tahun. Yang ketiga, menjamin ketersediaan itu. Karena kita memang memiliki kewajiban untuk bisa menyediakan pupuk hingga di lini 4. Yang terakhir ada kita menjaga stok, seperti kita sampaikan di awal bahwa kita juga mempunyai cadangan stok, karena memang tidak boleh kosong ya untuk persiapan dari kebutuhan aplikasi pupuk 2 minggu ke depan sampai 3 minggu ke depan, khususnya pada saat puncak musim tanam. Nah, ini mungkin yang sering terdengar isu-isu kelangkaan pupuk, di mana saat ini dari
evaluasi kami memang alokasi lebih rendah dari ERDKK. Karena ERDKK sendiri sebetulnya adalah pengajuan dari bawah ke atas, sedangkan alokasi adalah keputusan yang sifatnya dari atas ke bawah, di mana tertuang di dalam peraturan Menteri Pertanian. Yang kedua, ada beberapa yang mungkin belum terdaftar atau tidak terdaftar di dalam ERDKK, sehingga saat petani tersebut tidak memperoleh atau tidak dapat membeli pupuk di kios, bila tidak terdaftar, otomatis akan sulit dilayani dengan produk-produk bersubsidi. Selanjutnya, untuk produk bersubsidi ini, pemerintah juga sedang menerapkan penggunaan kartu tani. Nah, saat ini masih transisi untuk bisa menggunakan kartu tani, namun masih dapat diselenggarakan hanya di beberapa daerah atau wilayah. Ini juga yang agak mengganggu karena di beberapa tempat mereka akan lakukan secara manual, di beberapa tempat mereka sudah bisa menggunakan kartu tani. Yang keempat, saat ini kios kalau melayani pembeli yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, itu harus punya atau memegang print out-nya ERDKK. Nah, ini mungkin masalah sangat teknis ya di lapang, mungkin menjadi hal yang baru didengar oleh audiens webinar kali ini. Next. Nah ini, untuk itu, dalam rangka mengamankan, Pupuk Indonesia melakukan strategi-strategi seperti pencurian pupuk bersubsidi, kemudian penanganan khusus di daerah-daerah remote, pemberlakuan kantong satu merek, ada kode kantongnya, ada tab, ada nomor call center, kemudian menerapkan kios pupuk lengkap yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita juga wajib untuk memonitor stok pupuk bersubsidi di Lini 3 atau di kabupaten. Kemudian kita juga menerapkan implementasi web commerce management, di mana ini biasanya di level distributor. Yang terakhir, implementasi dari sistem informasi niaga, ini untuk penjualan, pencatatan, penyaluran dari pupuk Indonesia hingga ke kios. Nah, kalau tadi upaya yang kita lakukan, Pupuk Indonesia lakukan, lalu untuk di masa pandemi seperti apa? Gitu. Seperti halnya yang telah diterapkan dan menjadi kewajiban yang disosialisasikan oleh pemerintah, kita juga lakukan adaptasi itu, bahwa aktivitas perusahaan juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita lakukan juga pembagian giliran kerja ya, ada yang WFH, WFO, tetapi dengan tujuan agar menekan crowded di area kerja. Kita lakukan juga ada tes swab antigen berkala, penyediaan vitamin, dan lain-lainnya. Untuk di produksi, distribusi, dan penjualan sendiri secara maksimal, kita terapkan lebih strict lagi dari ketentuan yang berlaku itu di atas. Nah, memang karena kita tidak bisa melakukan kontak langsung, meminimumkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak, melibatkan orang banyak, kita lakukan optimalisasi penggunaan media sosial untuk sarana sosialisasi dan promosi. Yang mungkin sekarang lagi tren di mana-mana digunakan oleh seluruh aktivitas bisnis adalah digitalisasi. Karena dengan digitalisasi ini bisa mengurangi interaksi secara fisik, baik dari internal kita maupun dari eksternal, tetapi tetap memastikan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan lancar. Baik, next. Nah, ya, ini mengulang yang tadi ya. Jadi kita lakukan kebijakan WFH, pemberlakuan tes dengan testing, tracing, treatment-nya,
penyediaan fasilitas hand sanitizer, penyemprotan desinfektan yang rutin seperti itu, meminimumkan aktivitas keluar kota atau tatap muka secara langsung, juga penanganan yang kasus-kasus di luar fasilitas pemerintah. Dan lebih sering juga sosialisasi melalui webinar, baik itu secara internal maupun kepada eksternal. Next. Nah, untuk standar di seluruh area ini kita di Pupuk Indonesia sendiri menerapkan Satgas COVID-19 dan menyusun pedoman kewaspadaannya disiapkan oleh teman-teman di tim COVID-19. Kita mengaplikasikan 5M itu ya, dari 3M menjadi 5M, dan pembatasan jumlah karyawan WFH-WFO tadi. Next. Ini masih sama, mungkin bisa dibaca. Next. Ini untuk yang upaya di jalur distribusi. Next. Nah, ini untuk yang di pabrik, penyediaan sarana. Dan Pupuk Indonesia sendiri dalam menghadapi tantangan ke depan, kita punya pilar, yaitu 5 pilar: customer-centric model, research development, excellence operation, feedstock security, optimalisasi, dan sustainability dan circular economy, di mana nanti akan kami singgung perihal customer-centric model, mengenai customer-centric model sendiri, dan agro-solution. Next. Nah, ini kegiatan digitalisasi outbound logistik dan retail di lini 1 hingga ke distributor. Beberapa aplikasi diterapkan dari SAP, APG untuk pencatatan in-out di gudang, distribution planning dan control system, web commerce untuk transaksi, dan kita sedang dan masih akan melakukan beberapa aplikasi product tracking, analytics, dan retail management system. Next. Nah, ini untuk yang end-to-end supply chain dashboard untuk memantau perkembangan pencapaian dari kegiatan atau kinerja kita. Next. Nah, ini yang agro-solution model yang tadi disinggung oleh Pak Gus Rizal. Ini kita merangkai dari beberapa stakeholder gitu ya, menjembatani, bisa menyatukan pola sistem untuk bisa melakukan pendampingan intensif kepada petani dan budidaya pertanian yang berkelanjutan. Ini didukung oleh seluruh stakeholder, baik yang merupakan ahli di bidang pendanaan, kemudian di bidang pengelolaan hasil akhir, ada asuransinya juga, ada saprodinya juga, seperti itu. Next. Untuk customer centric model ini memang yang akan diangkat adalah mengenai value proposisi kepada jaring penjualan hingga dari distributor hingga ke retailer atau kios, dan memperkuat keberadaan para petugas-petugas penjualannya sehingga bisa mendukung mereka di dalam pencapaian kinerja. Next. Nah, ini selama pandemi ini kebetulan kami sebagai BUMN mempunyai tanggung jawab sosial juga, di mana kita juga lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pencegahan penularan COVID, kemudian program kemitraan, ada program bina lingkungan juga, dengan tujuan untuk hal-hal yang berkaitan dengan alam, kesejahteraan masyarakat, serta ekonomi sekitar. Next. Nah, ini mungkin di akhir pemaparan dari materi Pupuk Indonesia, bahwa selama masa pandemi ini, Pupuk Indonesia tetap menyalurkan baik pupuk bersubsidi, non bersubsidi, sesuai penugasan dari pemerintah, dan melakukan transformasi untuk mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan melalui program agrosolusi dan customer centric model. Demikian Pak Samsul Ma'arif yang bisa kami sampaikan rinciannya dari apa yang telah
resume disampaikan oleh Pak Gus Rizal tadi. Maaf, semoga bisa dipahami. Kalau mungkin enggak, nanti mungkin bisa seminar pupuk nasional. Untuk itu saya mohon maaf bila dari awal hingga saat ini ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama ya. Iya, makasih Pak. Pak David, makasih. Lagi terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir. Pak Darmawan mana Pak Darmawan? Ya. Jeli. Oh, masih ada. Pak Darmawan, terima kasih Pak Darmawan ya. Juga terima kasih sudah menyempatkan hadir dan seluruh peserta webinar pupuk nasional ini. Terima kasih sudah partisipasi hadir. Selamat ya Otari, Hari semuanya sukses. Bagus. Ya, terima kasih Windy. Terima kasih Ibu. Yuk, makasih semuanya sukses. Saya in live ya. Iya Bu, terima kasih Bu Baik, Indri. Ibu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Yuk kan, Makasih, Ibu. yuk semuanya. Makasih Ibu Terima Bapak. kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih Pak Arif, Ya, terima kasih. Pak David, Bu Kartina juga terima kasih Bu dari semuanya.